warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar sahabat Ram semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang ada di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan maupun sedang melakukan aktivitas, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramba Official. Di sini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan hukum dan juga kejadian-kejadian hukum yang berada di Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat kita. Di sini sudah ada Bang Robi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, untuk sahabat Ram, tidak lupa dan tidak jenuh saya terus mengingatkan, tetap dukung YouTube channel kita dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari Ramda Official. Bang, di sini ada pertanyaan Bang dari sahabat Ram, Bang. Mengenai yang sempat viral nih, Bang, terjadinya penganiayaan oleh orang tua salah satu pasien di rumah sakit di daerah Palembang, melakukan penganiayaan terhadap perawat yang ada di rumah sakit. Menurut Abang nih, karena kan viral nih videonya seorang oknum laki-laki itu memukul ya seorang perawat yang ada di rumah sakit. Itu dapat dikenakan sanksi apa ini, Bang? Itu mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Siti dan terima kasih kepada pemirsa yang bertanya seputar hukum yang terjadi bagi seluruh sahabat maupun masalah hukum yang sedang viral dipertontonkan di media massa dan media sosial media berkaitan dengan peristiwa penganiayaan seorang perawat yang terjadi di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan ya, tepatnya di Palembang. Diberitakan di semua surat kabar dan sosial media adanya penganiayaan dari orang tua anak yang dirawat oleh perawat tersebut. Penganiayaan tersebut kita sangat sayangkan karena dilakukan tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu, tanpa, kalau kita lihat ya di videonya tidak ada musyawarah terlebih dahulu, akan tetapi langsung melakukan tindakan kekerasan kepada perawat. Kalau kita mau bertanya terlebih dahulu, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi, dan kita harap di kemudian hari baik yang dirawat maupun keluarga yang dirawat kita lebih hati-hati terlebih dahulu, karena tindakan kita itu berdampak terhadap hukum. Sebelum saya bicara tentang hukumnya, kita pastinya banyak yang sudah dirawat di rumah sakit, termasuk saya pernah dirawat di rumah sakit. Peran perawat ini sangat penting, sangat membantu dan sangat besar jasanya kepada kita yang dirawat. Oleh karena itu sebenarnya jika kita sudah selesai dirawat, kita sangat perlu mengucapkan terima kasih pada perawat sebagai atensi, sebagai rasa terima kasih kita yang sudah dirawat, bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan kepada perawat. Perawat ini adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang profesi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, dan secara teknis diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Khusus tentang perawat, kinerjanya ada di dalam pasal 2 yang menerangkan praktek perawatan ini berasaskan A. Pri-kemanusiaan, B. Nilai ilmiah, C. Etika dan profesionalitas, E. Keadilan, F. Perlindungan, dan G. Kesehatan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu saya masih positif terhadap perawat, pasti dalam setiap kinerjanya melakukan asas-asas yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Keperawatan tadi, khususnya melakukan profesinya dengan pri-kemanusiaan dan kesehatan dan keselamatan pasien. Itu yang pertama yang perlu kita sampaikan. Terus bagaimana aspek hukum pertanggungjawaban atas perilaku oknum orang tua yang dirawat yang melakukan tindak kekerasan terhadap perawat tersebut? Kalau kita
lihat di dalam laporan kepolisian, karena perawatnya sudah membuat laporan ke polisi, pihak polisi mendugakan kepada yang bersangkutan dikenakan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perawat tersebut. Di dalam hukum pidana ada dua, ada penganiayaan ringan. Nanti dilihat dari sisi korban tadi, perawat tadi, bagaimana kondisi fisiknya, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua tuntutan terhadap tindak pidana kekerasan, ada kekerasan ringan dan kekerasan berat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 menyebutkan ayat 1-nya, penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Ini disebut dengan tindak pidana penganiayaan berat. Sedangkan pasal yang mengatur dengan penganiayaan ringan itu diatur di dalam pasal 352 yang menyebutkan kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian diancam sebagaimana penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja kepadanya atau menjadi bawahannya. 2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jadi inilah ancaman yang bisa dikenakan kepada pelaku penganiayaan terhadap perawat. Nanti dilihat di otopsi apakah akibat dari tindak pidana penganiayaan itu mengakibatkan penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Kalau dia berat maka dikenakan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau dia ringan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kira-kira itu Bu Siti. Jadi juga ini ya, peringatan juga untuk siapapun ya, untuk tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain ya Bang. Harus mengontrol emosi salah satunya. Ini kan kita lihat ya, memang dari segi nurani seorang bapak melihat anaknya sakit ya tiba-tiba marah datang gitu, tapi tidak dibenarkan juga ya Bang. Apapun itu tetap responnya diupayakan dilakukan dengan bertanya terlebih dahulu, meminta klarifikasi, bermusyawarah sehingga tidak terjadi kekerasan yang terjadi seperti di salah satu rumah sakit di Palembang mengakibatkan adanya aspek pidana. Oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh pemirsa dimanapun berada tetap melakukan klarifikasi, musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah, karena musyawarahlah putusan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu sahabat Ram, terima kasih yang sudah bertanya. Semoga penjabaran tadi menjawab pertanyaan dari sahabat dan mengenai kekerasan terhadap seorang perawat yang ada di Sumatera Selatan. Untuk sahabat Ram yang lain yang mau bertanya boleh tulis aja di kolom komentar atau melalui sosial media kita, ada WhatsApp, ada Instagram, dan nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Untuk kali ini sampai di sini, tapi jangan lupa dukung terus YouTube channel kita dengan cara like,